Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara, ayat ini indah sekali ya. Dan ayat ini adalah ayat yang kesukaan semua orang ya. Saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan berkata bahwa dia adalah pokok anggur, maka sebenarnya kita melihat bahwa Allah sendiri ingin kita memahami ya arti kata dibersihkan itu seperti apa. Karena kalau kita katakan ranting-ranting yang berbuah padanya pun ya, yang tidak berbuah udah pasti dipangkas. Tetapi yang berbuah itu tetap saja dikatakan oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini dibersihkannya ya. Jadi ketika ada pemangkasan, ada dipotong dan sebagainya, tidak ada yang terluput, tidak ada perkecualian, karena kita hamba Tuhan bebas daripada proses, ya bebas daripada pemangkasan, tidak ada. Semua orang tanpa terkecuali digarap dan dikerjakan. Ya, ini adalah tanaman daripada anggur dan ya, walaupun saya tidak tunjukkan wajahnya, tetapi inilah pengusahanya, ya. Karena dia yang akan memotong. Saudara bisa lihat bagaimana daun-daun yang hijau, ranting-ranting yang kelihatannya subur dan menyenangkan itu dipangkas dan dibuang sehingga semua bersih. Lalu dikatakan ini ada proses pruning ya, dikerak, kemudian dari setiap yang dekat dengan bakal tunas, itu ada bakal tunas, dilukai secukupnya. Ya, jangan terlalu dalam katanya gitu. Ya, dilukai, dikerak di setiap kulit batangnya. Kemudian diberi obat di bakal tunasnya ini. Ya, tujuannya apa, saudara? Kalau kita melihat setelah ini dikasih obat, bahkan kita melihat mungkin saudara merasa, aduh ini sudah hitam, ini harusnya dibuang, ya, enggak kuat, tidak bagus gitu ya. Ini tujuannya supaya pertumbuhan itu bisa serentak. Dampaknya inilah, tunas-tunas muda keluar serentak. Tuhan katakan ketika ranting-ranting itu tumbuh ya dari pokok anggur, maka Tuhan mengingatkan kepada kita itu akan dibersihkan. Firman Tuhan mengingatkan melalui ayat yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar di dalam kitab Ayub ya, Tuhan yang melukai tapi dia juga yang membeban, dia yang memukul tapi juga yang mengobati. Proses dalam kehidupan kita tidak jauh seperti kenapa Tuhan mencontohkannya pokok anggur, karena proses hidup kita kurang lebih seperti itu. Ketika kita belum berbuah pun tadi dikatakan dipangkas semua ranting-rantingnya ya, dibersihkan. Untuk apa? Hanya dibutuhkan cabang tertentu yang diinginkan oleh sang pengusaha untuk bisa menghasilkan buah. Nah, ketika
Ketika itu sudah dipotong, kita lihat proses yang berikutnya tadi dalam proses pruning atau pemangkasan itu, ternyata batang itu ya, setiap ada bakal tunasnya, maka 2 cm dari bakal tunas itu dikerat ya. Jadi kulit batangnya itu dikerat, dilukai, kemudian tunasnya dikasih obat. Tujuannya apa? Seringkali kita mungkin pernah mendengar, wah, hamba Tuhan itu nyemet aku ya, firman-Nya mengenai aku. Tetapi bersyukurlah, karena sebetulnya saudara dan saya harus tahu, seorang hamba Tuhan tidak bisa memahami kehidupan saudara satu persatu dengan detail. Tidak ada. Tetapi seorang hamba Tuhan ya, seperti ranting-ranting pokok anggur, kita tahu yang melakukan semua itu, proses yang menyentuh hati saudara, yang melukai hati saudara, yang menempel perasaan saudara, pikiran saudara, itu bukan hamba Tuhannya, tetapi Tuhan sendiri sebagai pengusahanya. Dalam Efesus katakan seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kalau saya tidak bisa menghargai suami sebagai kepala di rumah tangga, atau kita tidak bisa menghormati orang yang ditaruh otoritasnya di atas kita, maaf, nol kalau dia bilang aku mengasihi Tuhan. Adalah kebohongan kalau saudara mengatakan mengasihi Tuhan tetapi tidak ada penundukan diri, tidak ada rasa hormat kepada orang yang ditaruh sebagai otoritas di atas kita. Artinya pokok anggur itu bisa hamba-hamba Tuhan, orang tua, atau otoritas yang ditempatkan di atas saudara ya, ranting-ranting yang sekunder tadi. Tetapi seorang hamba Tuhan, baik Oma Rosi maupun Pastor Jonas atau hamba Tuhan yang ditempatkan, yang punya otoritas di atas saudara, tetap harus mengingat firman ini yang berkata, akulah pokok anggur yang benar, hidupnya benar, dan Bapakulah pengusahanya. Ya, kalau saudara menjadi pokok anggur untuk orang lain, ingat, di atas saudara ada sang pengusaha. Dan di sini dikatakan, aku memang pokok anggur yang benar, tetapi dia menambahkan di belakangnya yang tidak boleh dilewatkan, dan Bapakulah pengusahanya. Tanpa pengusaha itu, pokok anggurnya akan menjadi pohon anggur seperti yang saya tanam kemarin, ya kan? Kenapa? Dia akan berdaun banyak sekali tapi tidak menghasilkan buah. Ya, itu akan terjadi. Mungkin kita akan berkembang, bertambah banyak, tetapi buahnya tidak. Apa itu buahnya? Buah itu berbicara tentang kesamaan atau segambar dan serupa dengan Yesus. Ya, kenapa? Nah, kalau pokok anggur yang kita tempelin, maka buahnya pasti anggur. Ya, jangan pokok anggur buahnya pisang, kan ya ada. Ya, jadi kita melihat dengan jelas, kalau kita memang melekat pada pokok anggur, ada satu fakta, ada satu bukti yang akan terlihat. Kalau saudara memang bertumbuh, saudara pokok anggur yang benar, maka ranting-ranting yang melekat pada saudara itu adalah buah yang sama, serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, tidak mungkin jauh dari itu. Jadi saudara akan memiliki kesabarannya Tuhan, saudara akan memiliki kasihnya Tuhan, saudara juga akan memiliki penguasaan diri, ya, dan sebagainya. Buah roh itu akan ada dalam kehidupan saudara. Kalau kamu antar pekerja ada masalah, jangan ditangani sendiri, jangan bertengkar. Kalau dikatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, jadi bagaimana? Lapor ke atas, ngomong sama Tuhan. Tuhan, pekerjamu yang ini begini, biar Tuhan yang turun tangan. Di atas semuanya itu kita punya pengusaha, punya Tuhan
yang ikut campur di dalam proses tadi dikatakan, yang melukai, yang membebat itu Tuhan sendiri, bukan saudara dan saya. Sebagai orang tua, saudara juga seorang pokok anggur bagi anak-anak itu. Nah, kita melihat ada pengusaha di atas kita yang dikatakan dikerat. Tujuannya apa dikerat tadi? Tuhan melukai bukan untuk menyakiti saudara dan saya, tidak. Tetapi dikerat ini tujuannya adalah supaya bakal tunas itu mendapat makanan secara maksimal. Makanan itu tidak boleh blondor terus nanti berjalan terus, yang dapat makanan terbanyak adalah yang di pucuknya. Yang seperti tadi saya katakan, maka saya mendapati pohon anggur saya dari ujungnya cabang-cabangnya bertambah terus, tetapi yang pangkalnya kering, tidak ada tunasnya. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, tetapi setiap bakal tunas itu di ujungnya 2 cm setelahnya itu dikerat, supaya mereka mendapat makanan yang sama porsinya. Kita melihat, kalau dari jauh saudara melihat ini kebun anggur, ya, dengan ranting-rantingnya. Tapi kalau dari kejauhan apa yang kelihatan? Yang kelihatan apa? Cuma pokok-pokok anggurnya, pohonnya, ya. Ranting-rantingnya hanya kelihatan kecil seperti garis, ya, yang memanjang, yang menghubungkan mereka. Nah, kita melihat bahwa Tuhan menginginkan saudara dan saya bertumbuh dengan cara seperti itu. Seperti yang Yohanes katakan, biarlah ia makin besar dan aku makin kecil. Artinya, tetap jaga kerendahan hati, karena Tuhan itu termasuk apakah saudara yang diproses dikerat atau saudara sedang dipangkas, dipotong. Karena sebetulnya anak ditempatkan dalam hidup saudara. Apa yang dikatakan Tuhan terhadap keluarga? Musuh orang itu adalah orang-orang seisi rumahnya. Kenapa dikatakan musuh? Ya, karena kesombongan saudara itu yang tahu adalah seisi rumah saudara. Kalau saudara tidak punya kasih, di gereja saudara bisa bersikap manis, tetapi orang serumah saudara yang tahu persis karakter saudara seperti apa. Ada banyak ranting di dalam kehidupan kita yang harus dipangkas oleh sang pengusaha. Dan Tuhan akan pakai Bapak Ibu, pakai pemimpin-pemimpin gereja, ya, pemimpin-pemimpin rohani untuk melihat mana yang harus dipotong, mana yang harus dipangkas, yang harus dihentikan. Kenapa? Karena banyak kehidupan yang tidak akan menghasilkan buah tanpa pemangkasan. Jadi kalau saudara sadar, aku adalah pokok anggur bagi anak-anakku, maka pangkaslah ranting-ranting yang tidak akan menghasilkan buah, yang akan ditiru dan diikuti oleh anak-anak. Hentikan kebiasaan-kebiasaan burukmu untuk anak-anakmu. Kalau saudara tidak berubah, bagaimana saudara mau meminta anak-anak saudara menjadi baik? Kalau saudara mencintai Tuhan, maka buktikan dengan cara apa? Didiklah anak-anak dengan benar. Itu yang akan menghasilkan buah yang disukai oleh Tuhan. Jadi untuk kita bisa berbuah dikatakan, biarlah Tuhan makin besar. Maka kita yang pertama, biarlah Yesus yang selalu nampak dalam kehidupan kita. Tunjukkan, ya, Yesus dalam hidup kita itu seperti apa. Maka berbuah. Melalui apa? Ya kehidupan kita yang berubah, ya, yang berbuah. Saya senang sekali kalau kemarin mendengar kesaksian, ya, dari keluarga satu demi satu, tiba-tiba, karena ada perubahan-perubahan. Apa yang membuat tiba-tiba ibu kemudian berkata, ya, mamanya bisa berkata, aku mau, ya, tuai, ya, kalau memang oh, ya, kemudian minta dibaptis gitu, ya. Nah, kenapa? Karena melihat mereka, ya, betul ya Oma, ya, melihat bagaimana mereka berubah di dalam Tuhan. Karena itu bisa membuat Oma
aku cinta Tuhan juga. Betul kan ya? Lihat dari mereka dulu enggak? Lihat. Saudara, kalau saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi pokok anggur, maka bersedia untuk dibersihkan. Benar-benar kalau hidup saudara bersih, Yesus yang nampak, maka nggak usah pakai kata-kata. Ya, orang-orang di sekitar saudara akan menghampiri dan katakan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhanmu. Ya, seperti itu. Dan kemudian kita melihat lakukan kehendaknya, karena kita tahu bahwa ranting dikatakan dalam ayat itu tidak akan bertumbuh dan berbuah kalau tidak melekat kepada pokoknya. Ya, artinya lakukan seperti yang pokok anggur itu mau, ya, dan belajar untuk komitmen. Komitmennya apa? Apapun yang dilakukan pengusaha, yakinlah itu yang terbaik untuk saya. Ya, jadi kalau ada seorang pemimpin menegur saudara, percayalah, jangan sakit hati, itu untuk kebaikan. Kalau orang tua memarahi kita, percayalah ada sesuatu yang aku harus ubah dari hidupku, ya, karena itu didikan. Dan kemudian yang terakhir, tetaplah satu hal, bahwa tujuan akhir dari buah adalah dikatakan hidup yang kekal. Karena firman Tuhan tadi katakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-36, saya akan bacakan sebagai ayat yang terakhir. Yohanes 4 ayat yang ke-36, ya, di situ dikatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Amin. Ya, tujuan daripada kita menabur, menuai, dikerat, dipangkas, dibersihkan cuma satu, supaya saudara dan saya tetap di dalam keselamatan. Tidak ada yang lain, ya. Karena pokok anggur walaupun sekuat apapun tanpa sang pengusaha tidak ada artinya, ya. Kita bisa karena kita bersama dengan dia. Jadi percayalah, pengusaha kita punya hikmat, punya kebijakan untuk kita tumbuh bersama-sama. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya akhiri dan kita tunduk kepala sejenak dan mengucap syukur. Bapak, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk memahami. Oh, kami seringkali mengalami proses kehidupan. Kami sering Tuhan mendapatkan tantangan. Proses-proses itu berjalan dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengeluh, kenapa kami harus mengalami ini, kenapa harus begitu. Tetapi pagi hari ini Engkau mengingatkan, sang pengusaha, Bapa kami yang ada di surga, adalah pengusaha yang bijak, yang mengasihi setiap anak-anaknya, yang membuat kami untuk berbuah, yang tidak punya rancangan jahat di dalam benaknya, tetapi selalu rancangan yang terbaik bagi kami semua. Karena itu ajar kami mengerti untuk kami menghasilkan buah, dan dengan demikian kami menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mari berkaryalah kepada setiap umat-Mu yang kami percaya sedang dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Terima kasih. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are.